kepiting krustase. Krustase itu adalah arthropoda yang berkaki 5 pasang, ya kan? Dia bergerak dengan kaki 5 pasang gitu ya. Itu ciri khasnya dia gitu. Nah, kemudian badannya itu punya karapaks. Karapaks itu tempurung yang cukup keras dan badannya mereka tuh tidak ada yang lunak ya, tidak seperti moluska. Nah, kalau moluska yang di contoh soal tadi itu pelesipoda. Pelesipoda itu dia moluska yang bergerak dengan kaki kapak gitu ya. Nah, pertama karena dia moluska berarti dia tubuhnya lunak. Nah, bagian tubuh yang lunak ini ada istilah khususnya, yaitu adalah yang disebut sebagai mantel. Nanti selain mereka punya mantel, ya, mereka juga punya bagian lain, yaitu adalah massa visceral. Massa visceral itu jadi organ isi perutnya gitu lah ya, atau organ bagian dalamnya. Nah, itu adalah karakteristik khas dari moluska ya. Nah, maka nanti dari sini kita bisa compare nih antara kepiting sama kerang ya. Kalau mau bandingin yang utama, pertama dari ruas-ruas tubuhnya. Kepiting punya, kerang nggak punya, ya kan. Terus yang kedua dari jumlah kakinya gitu ya. Nah, terus yang ketiga dari struktur bagian tubuh yang lunak yang hanya dimiliki oleh moluska. Moluska punya mantel, tapi kalau kepiting nggak punya mantel. Maka, nah, untuk mengidentifikasi apakah itu adalah kelompok kepiting atau udang, ataukah teritip atau kerang, maka paling mudah adalah tadi, di antara tadi 3 tadi. Pertama dari segmen tubuhnya, segmen-segmen itu tadi berruas-ruas gitu ya. Terus yang kedua dari jumlah kakinya, dan yang ketiga dari organ lunak yang hanya dimiliki oleh moluska. Nah, karena jumlah kaki dan juga ruas-ruas tubuh tidak ada di pilihan, maka berarti jawabannya adalah yang E, yaitu adalah mantel ya. Mantel itu bagian lunak pada moluska ya. Betul, lanjut ya. Kita soal berikutnya nih. Aduh, kita agak ngepot nih. Mudah-mudahan terjawab semua nanti ya. Jadi pada saat fotosintesis, peristiwa kemiosmosis yang terjadi di kloroplas. Oke. Apa itu kemiosmosis? Kemiosmosis itu adalah proses perpindahan proton ion ya. Ion proton melalui membran di mana di situ banyak protein membran. Salah satunya ada protein ATP sintase. Nah, jadi kemiosmosis ini terjadi di membran tilakoid. Nah, seperti yang kita tahu, membran tilakoid itu adalah tempat terjadinya reaksi terang kalau di fotosintesis, ya kan? Nah, kalau secara detail sebenarnya reaksi terang itu seperti ini, ya kan, ada cahaya mengaktifkan fotosistem, nanti ada perpindahan elektron, terus nanti terbentuk proses pembentukan ATP. Nah, bagaimana proses pembentukan ATP-nya? Pembentukan ATP-nya itu dengan cara perpindahan H+. Jadi nanti ada pompa nih ya. Nah, di sini ada keterangan. Ketika elektron melewati kompleks sitokrom yang ada di membran tilakoid ya, H+ akan dipompa. Nah, jadi pemompaan H+ ini tujuannya adalah untuk membantu kerja si ATP sintase. ATP sintase itu enzim yang digunakan untuk membentuk ATP. Jadi ATP itu bisa dibentuk pakai enzim atau bisa juga dibentuk langsung tanpa enzim. Kalau bukan maksudnya enzim yang ada di membran gitu ya. Nah, kalau yang tanpa enzim yang ada di membran, tanpa ATP sintase, contohnya pada proses glikolisis. Kalian masih ingat ya di respirasi? Di respirasi itu ada proses glikolisis. Di glikolisis itu kan ngebentuk ATP itu. Nah, ngebentuk ATP-nya itu nggak pakai kemiosmosis karena nggak pakai ATP sintase. Tapi kalau yang ada di transport elektron dan juga yang ada di reaksi terang, ya, pembentukan ATP ini pakai ATP sintase, pakai bantuan H+ nih. Makanya ini yang dinamakan sebagai kemi. Kemi itu kimia. Osmosis perpindahan. Jadi perpindahan senyawa kimia yang tujuannya untuk mendapatkan energi yang berupa ATP ya. Maka nomor berikut ini ya, ini jawabannya ya, nomor ini tujuan dari kemiosmosis adalah untuk pembentukan ya. Jadi ini nggak cuma di fotosintesis, ingat
ada juga di respirasi, yaitu di transport elektron, ya namanya sama chemiosmosis. Kelainan pada tulang yang dicirikan dengan tulang belakang melengkung ke kanan atau ke kiri. Nah, ayo siapa yang bisa jawab? Jawabnya dari kolom chat aja langsung. Kakak simak kolom chat, jadi biar suaranya nggak nimpa-nimpa. Skoliosis, betul sekali. Iya, jadi kalau skoliosis itu pola tubuhnya seperti huruf S. Kalau lordosis itu membusung, dadanya membusung ke depan. Ya kayak seorang lord. Lord itu kan kayak tuan gitu ya. Tuan itu kan biasanya tegak badannya gitu. Kifosis itu bungkuk kayak aki-aki gitu. Nah kalau artritis itu radang pada sendi ya. Artritis itu radang sendi. Kalau ankilosis itu sendinya nggak bisa digerakin, jadi sendinya kaku gitu ya. Kalau artritis ini radang. Jadi kalau kalian ngerasa kok sendi-sendinya agak sakit kalau digerakkan, nah itu berarti ada radang, namanya artritis. Jadi nomor 4 yang tepat adalah skoliosis ya. Lanjut ya, kita interaksinya pakai kolom chat ya. Kak Renan meminta yoga untuk mengamati tipe-tipe bioma. Secara berurutan manakah gurun dan manakah hutan hujan tropis. Oke. Jadi dari gambar ini kita lihat nih, pertama kalau yang ada di sumbu X itu katanya berbicara tentang suhu ya kan. Semakin ke kanan berarti semakin panas, semakin ke kiri berarti semakin dingin. Kalau yang sumbu Y ini curah hujan. Artinya semakin ke atas berarti curah hujannya semakin tinggi, semakin di bawah curah hujannya semakin rendah. Ya sebenarnya kalau yang A nih misalkan, yang A ini sesuatu yang ada di suhu yang minus nih ya kan, nah berarti dingin banget, ada di dekat kutub gitu ya. Ada yang bisa jawab kalau yang A kira-kira ekosistemnya apa? Boleh jawab di chat. Tundra, betul sekali. Jadi tundra itu habitatnya di tempat dingin seperti di kutub ya, yang didominasi oleh tumbuhan lumut atau bryophyta, lichen lumut kerak ya. Jadi selain lumut ada juga lumut kerak. Nah kalau yang B ya, yang B ini suhunya masih agak dingin gitu kan, masih agak dingin tapi makin lama udah mulai mendekati hampir ke 15 derajat ya. Intinya masih dingin tapi dinginnya tidak sampai beku gitu kan. Terus curah hujannya agak lebih tinggi. Nah, di bagian dekat kutub selain ada tundra ada juga satu lagi tuh, yaitu adalah yang didominasi oleh konifer seperti pohon cemara, pohon pinus. Kalau kalian mungkin orang Bogor gitu ya suka jalan-jalan ke puncak ya kan. Nah, itu kan ada pohon cemara, nah itu apa tuh namanya tuh yang B tuh? Taiga, betul. Jadi taiga itu dia didominasi oleh konifer ya. Suhunya dingin pertengahan, dinginnya nggak sampai dingin beku gitu ya. Terus yang C, nah yang C ini suhunya hampir 30 derajat ya, jadi 15 sampai 30 derajat, kadang dingin, kadang panas banget. Dan curah hujannya tuh rendah banget ya, di bawah 50 derajat, 50 cm per tahun gitu. Nah, bagian ekosistem apakah yang suhunya kadang dingin banget, kadang panas banget, dan curah hujannya rendah? Gurun. Jadi gurun itu kalau malam itu dingin, tapi kalau siang itu panas ya, karena ekstrim suhunya ya. Yang C berarti gurun ya. Lalu yang D di atasnya gurun, ini suhunya hampir mendekati gurun gitu ya, maksudnya kadang panas, kadang dingin, tapi curah hujannya lebih tinggi nih dikit. Curah hujannya lebih tinggi, jadi berarti agak lebih rimbun sedikit lah daripada gurun, tapi masih berupa seperti hamparan lapangan. Ada yang tahu apa? Yang D? Savana. Kalau savana betul. Jadi savana itu bisa savana ya, bisa savana, bisa juga berupa padang rumput stepa ya, betul. Jadi kalau savana itu seperti yang ada di Madagaskar, cuma bedanya kalau savana dia didominasi semak, kalau stepa padang rumput itu dia didominasinya ya rumput-rumputan. Nah, kalau yang E dia curah hujannya udah agak tinggi, jadi kadang hujan, kadang enggak gitu kan, kadang
musimnya musim semi, kadang musimnya musim dingin gitu. Nah ini adalah hutan yang ada di negara 4 musim. Ada yang tahu yang itu apa? Hutan apa? Terus seperti misalkan ada namanya musim gugur. Nah, maka yang ini adalah ekosistem dari hutan gugur ya. Nah, namanya hutan gugur. Jadi kalau hutan gugur itu kan kadang ada musim seminya, curah hujannya rendah, kadang ada musim hujan, curah hujannya tinggi, makanya rentangnya ada di kisaran 100 sampai 200 ya. Nah, kalau yang F ini curah hujannya tinggi banget dan suhunya panas gitu ya. Maksudnya jadi hujan juga, panas juga. Lembab berarti nih. Siapa nih? Ini adalah yang F apa ya? F berarti hutan hujan tropis seperti rainforest, hutan hujan tropis didominasi oleh pohon-pohon yang rimbun yang berbentuk kanopi, bukan konifer tapi kanopi. Jadi kanopi itu pohonnya rimbun gitu ya, kayak payung gitu. Nah jadi berarti gurun itu jawabannya adalah yang C, dan hutan hujan tropis itu adalah yang F ya, seperti itu. Nah ini gambaran aslinya nih ya, seperti ini ya. Ini gambaran aslinya nih. Ini diambil dari buku Campbell kalau nggak salah ya. Jadi grafik limogram ini ada dari buku Campbell. Kita lanjut ya. Salah satu usaha untuk mencegah cacing Ascaris lumbricoides. Oke, Ascaris lumbricoides itu adalah cacing perut, nama lainnya. Cacing perut itu bisa masuk kalau kita nggak cuci tangan, terus kita makan makanan yang nggak dicuci, dia masuk aja gitu ya lewat pencernaan kita. Nah seperti ini misalkan nih. Nah ini ya, ada orang misalkan dia buang air sembarangan, nah terus kotorannya itu kena tanaman-tanaman di sekitarnya atau tanah-tanah di sekitarnya, terus dia main-main dekat tempat tersebut atau dia makan konsumsi sayuran dari tempat tersebut, telurnya nempel. Nah terus dia makan, nggak dia masak, nggak dia cuci, makan lalap-lalapan gitu kan, mentah, masuk lagi askarisnya. Nah jadi ini adalah penularan askaris ya. Maka berarti untuk mencegahnya yang mana berarti untuk mencegahnya? A, B, C, D, E? B. Yang B, iya yang B. Nah kita akan bahas nih kenapa bukan yang A. Tadi kayaknya ada yang jawab A ya. Nah, tidak memakan daging sapi mentah. Kalau sapi itu dia adalah cacing yang dinamakan sebagai cacing pita. Cacing pita itu dia masuknya lewat daging sapi dan juga daging babi gitu ya. Ada yang tahu nama latinnya apa cacing pita? Ketik di chat langsung. Apa? Taenia. Iya, taenia. Kalau yang di sapi, saginata apa solium? Pengen tahu? Taenia, saginata. Jadi ingatnya kan saginata kan depannya sa nih. Berarti inangnya sapi gitu ya. Tapi kalau misalkan taenia solium, dia inangnya babi ya. Nah kalau yang C menggunakan alas kaki ketika keluar rumah, ini berarti cacing yang bisa nembus lewat kaki. Cacing yang bisa nembus lewat kaki itu adalah cacing tambang. Cacing tambang itu nama latinnya adalah Ancylostoma ya. Jadi cacing tambang atau Ancylostoma duodenale ya. Kalau membasmi bekicot, ada yang tahu bekicot cacing apa? Ini kita pernah bahas kayaknya di soal semester kemarin. Bekicot ini dia cacing hati ya, inang dari cacing hati. Cacing hati itu nama latinnya Fasciola hepatica gitu ya. Terus kalau yang nyamuk, oke, coba langsung jawab yang tahu, siapa yang tahu cacing yang masuk lewat nyamuk? Fasciola hepatica. Ada yang tahu nggak? Ini adalah cacing kaki gajah, betul, cacing penyebab kaki gajah atau dikenal sebagai cacing filaria karena dia bisa menyebabkan penyakit filariasis, yaitu adalah
penyakit kaki gajah. Nama latinnya adalah Wuchereria, atau ada yang menyebutnya Wuchereria, ada yang menyebutnya Filaria Brankoffti, yaitu adalah cacing penyebab kaki gajah, betul ya. Oke ya, jadi jawabannya adalah yang B. Nomor berikutnya, bagian yang disebut chromatid sister. Oke, ini udah kasih nih ininya nih ya, gambar aslinya nih. Nomor berapa berarti chromatid sister nih? Yang mana tuh? Kalau disamain dengan nomornya. Ada yang jawab nomor 1, ada yang jawab nomor 5. Oke, jadi nomor 1 atau nomor 5 ya? Nah, kalau nomor 1 itu kan yang ditunjuk yang depannya nih. Nah, sama nih. Ya, jadi nomor 1 itu adalah chromatid sister, betul. Kalau nomor 5 itu yang ditunjuk kromosom yang depan sama kromosom yang belakangnya tuh, lengan yang depan sama yang belakangnya. Ini kayak kalau di gambar ini nih berarti yang merah sama yang biru ini pasangan dari kromosom homolog. Jadi nomor 1 itu chromatid sister, nomor 5 itu kromosom homolog ya. Itu. Kalau chromatid sister itu yang sebelahan, ya. Yang merah sama yang merah. Kalau yang merah sama yang biru itu kromosom homolog pasangannya. Nah, ini adalah bentuk ketika mereka lagi membentuk tetrat. Ya, ketika lagi tetrat di profase 1 nih, mereka seperti ini. Nanti di bagian tengah ada sentromer ya, kemudian ada kinetoker supaya nempel benang-benang spindle. Dan kemudian ini ada garis-garis serabut-serabut halus ini antara biru sama merah. Ini merupakan proses sinapsis. Sinapsis itu perlekatan atau penempelan kromosom homolog gitu. Jadi jawabannya yang menjadi chromatid sister itu nomor 1, bukan nomor 5 ya. Kalau nomor 5 itu kromosom homolog gitu ya. Next, nomor berikutnya. Di Pulau X terdapat populasi tikus. Awalnya ada populasi tikus putih dan coklat, lalu banjir besar. Kalau banjir besar itu kan berarti bencana ya. Bencana tuh nggak bisa pilih-pilih, dia bisa kenain siapa aja, baik yang coklat maupun yang putih gitu kan, random. Nah ternyata yang tersisa yang berwarna coklat, yang berwarna putih itu udah nggak ada lagi gitu ya, karena mungkin lebih banyak yang berwarna coklat dibanding yang berwarna putih awalnya, ya kan? Nah, maka fenomena ini digambarkan sebagai titik. Oke, apa yang dimaksud? Artinya ketika ada suatu populasi, terus populasinya berubah, dan berubahnya karena bencana alam. Ini pernah kita bahas di semester kemarin. Siapa yang tahu? Perubahan populasi karena bencana alam itu adalah bottleneck effect, betul, atau efek leher botol. Jadi ibaratnya si tikus-tikus itu ada di dalam botol, terus kita keluarin, ya kan, lewat mulut botolnya itu. Nah itu yang keluar random, ternyata lebih banyak yang keluar yang warna putih, ya kan. Nah jadi yang bersisa warna coklat ya. Nanti bottleneck effect ini dikenal sebagai salah satu pola dari yang namanya hanyutan gen ya, hanyutan gen atau genetic drift. Jadi kita sedikit ingat lagi ya tentang genetic drift ya. Genetic drift itu ada 2, atau hanyutan gen itu ada 2. Hanyutan gen itu apa sih Kak? Hanyutan gen itu adalah suatu proses pada evolusi secara kecil. Jadi disebutnya dia mikro evolusi ya. Jadi suatu proses pada mikroevolusi yang menyebabkan terjadinya perubahan frekuensi alel atau efek leher botol yang terjadi karena bencana ya. Ada juga founder effect. Kalau founder effect ini karena suatu populasi memisahkan diri. Nah, kalau makroevolusi berarti evolusi secara besar ya. Kalau natural selection ya berarti seleksi alam. Nah seleksi alam ini macam-macam. Ada 3 nih, mungkin kakak kasih gambarannya ya. Yang ada di opsi kalau yang stabilizing sebenarnya ada 3. Ada stabilizing, ada directional, sama ada disruptive. Jadi bedanya apa? Kalau stabilizing
ini yang diuntungkan itu adalah spesies yang normal. Jadi misalnya ada 3 jenis spesies. Ada yang berhasil lolos seleksi alam, kalau stabilizing itu kalau yang rata-rata yang normal, sementara yang terlalu kecil atau yang terlalu besar itu tereliminasi gitu ya, jadi dia kena seleksi, dia punah. Nah, berarti itu namanya stabilizing. Jadi yang bertahan hidup yang ukurannya normal. Kalau directional, kalau itu arahnya kurvanya entah ke kiri atau entah ke kanan gitu. Nah, justru yang pokoknya semakin besar dia semakin diuntungkan, atau semakin kecil dia semakin diuntungkan gitu. Itu directional, jadi ada arahnya gitu, entah ke kiri entah ke kanan. Nah, tapi kalau disruptif, nah mungkin kalau yang directional ini tadi kasusnya pada jerapah ya, semakin leher jerapah itu panjang, semakin bagus dia cari makanan gitu kan. Nah, kalau disruptif itu, jadi yang bertahan itu dua-duanya, baik yang ukurannya normal, bukan normal, baik yang ukurannya terlalu kecil atau baik yang ukurannya terlalu besar, itu dua-duanya dapat bertahan. Tapi yang normal itu nggak bisa bertahan. Yang standar aja itu justru malah nggak bisa bertahan. Jadi yang bisa bertahan itu justru yang ekstrim gitu. Itu disruptif ya. Itu ada 3 jenis seleksi alam: stabilizing, directional, sama disruptif ya. Next, protein penyusun membran. Membran kita kan ada protein ya, ada protein integral, ada protein perifer. Nah, ini udah kakak kasih nih fungsinya nih, nanti kita cocokin sama pilihan. Pertama, fungsinya protein membran itu katanya sebagai ekstraseluler. Jadi dia nanti membantu sitoskeleton, rangka sel, tempat penempelan rangka sel, seperti misalkan mikrotubulus gitu ya, mikrofilamen. Nah, itu nanti dia kayak misalkan flagel tuh ya, flagel, silia itu bergerak nempel di membran, itu nempelnya sama protein. Terus dia juga berperan sebagai enzim. Kenapa? Karena ya enzim adalah protein. Kita tahu bahwa enzim itu bahan bakunya protein, ya, tempat enzimatis. Lalu dia juga bisa sebagai reseptor. Reseptor itu berarti pengenal, sinyal, penerima gitu kan. Dan juga tempat terjadinya transport yang tidak bisa lewat membran fosfolipid ya. Jadi kalau ada zat-zat yang bisa lewat fosfolipid, berarti sifatnya dia nanti hidrofobik, sesuai dengan sifatnya bisa ya, berarti harus lewat protein. Kalau pakai ATP berarti namanya transport aktif. Kalau nggak pakai ATP berarti namanya difusi terfasilitasi ya, untuk molekul-molekul besar biasanya. Maka protein tidak berfungsi sebagai titik-titik. Maka jawabannya apa berarti yang tidak sesuai? Ayo. Yang D. Oke, kita lihat ya. Tempat enzimatis, betul. Tempat pengenalan sel, reseptor tadi ya. Tempat pelekatan sel antar sel juga betul tadi, adanya sitoskeleton sebagai penempelan, silia juga gitu ya. Ya, tempat transduksi sinyal itu tadi reseptor ya. Jawabannya adalah yang D. Tempat transportasi zat molekul hidrofobik. Kalau zatnya hidrofobik udah nggak butuh protein, dia bisa langsung lewat, yaitu langsung lewat membran fosfolipid ya. Lanjut soal berikutnya nomor 10. Oke. Perhatikan gambar tumbuhan paku yang memiliki siklus berikut ini ya. Paku apakah ini? Nah, sebelum kita jawab ya, kita akan lihat dulu ada 3 jenis paku. Ada paku homospora. Homospora itu berarti nanti dia menghasilkan spora yang sama. Jadi sporanya semua sama. Nah, paku homospora ini kadang disebut juga sebagai paku hermafrodit atau paku yang berjenis kelamin ganda gitu ya. Nah, yang selama ini kita pelajari kan, kalian sebelumnya pernah belajar tentang daur hidup metagenesis paku ya, sama lumut. Kan kayak gini nih. Spora jadi protaliumnya ada yang menghasilkan sperma, ada yang menghasilkan ovum, lalu jadi zigot, jadi tumbuhan paku, dan seterusnya. Kalau awalnya cuma satu spora jadi satu protalium yang selama ini kita pelajari,
Inilah yang dinamakan sebagai daur hidup dari paku homospora. Kenapa? Karena homospora, sporanya sama semua, jadi cukup ditulis satu spora aja nih. Nah, ini berarti daurnya paku homospora. Terus yang kedua ada paku heterospora. Ya, paku heterospora itu jadi pakunya punya 2 spora. Terus sporanya ada yang makro, ada yang mikro. Yang makro itu yang betina, yang mikro yang jantan. Ya, nah ini adanya pada paku sejati dan juga pada paku rane. Selaginella itu paku rane, semanggi itu dia paku sejati. Paku sejati itu selain semanggi ada paku tanduk rusa, ada paku sarang burung gitu ya, ada suplir. Nah, suplir itu paku sejati ya. Nah, jadi daur hidupnya gimana kalau paku sejati atau heterospora? Nanti gambarnya kayak gini nih. Sporanya ada 2. Ada mikrospora, ada makrospora. Mikrospora jadi jantan, makrospora jadi betina. Oh, berarti kalau yang seperti ini paku sejati atau paku heterospora. Jadi ada 2 spora dan ukurannya berbeda. Jantan betina ukurannya berbeda. Lalu yang ketiga ada paku peralihan. Kalau paku peralihan, dia sudah menghasilkan 2 spora, tapi ukurannya sama. Karena ukurannya sama, jadi nggak kita sebut makro dan mikro. Kita sebutnya apa ya? Kita sebutnya spora aja. Jadi ada 2 spora nih. Ada spora, ada spora. Nanti 1 spora jadi jantan, 1 spora jadi betina, gitu ya. Jadi kita nggak tahu awalnya tuh spora itu mana yang jantan, mana yang betina, karena ukurannya sama. Tapi yang pasti ada 2 spora berbeda, gitu ya. Kan beda ya. Ini homospora, tulisan sporanya cuma 1. Kalau peralihan, tulisan sporanya ada 2. Kalau heterospora, yang 1 mikrospora, yang 1 makrospora. Maka kalau di soal ini, nah coba jawab di chat. Ini jenisnya paku apa nih berarti ini? Paku homospora, heterospora, atau paku peralihan? Kalau dari gambar ini, peralihan, betul. Ini adalah paku peralihan. Karena apa? Karena tadi ada 2 spora, ya kan? Tapi ya udah ditulisnya spora aja gitu kan. Karena ukurannya sama. Nah, berarti kalau paku peralihan, kita lihat ya. Paku peralihan terjadinya pada siapa? Paku peralihan itu contohnya adalah paku ekor kuda. Kalau paku heterospora tadi pada paku sejati dan juga paku rane. Kalau paku homospora ada pada paku purba dan juga paku kawat ya. Nah, ini berarti jawabannya paku peralihan ya, sepakat ya. Nah, jadi jawabannya adalah paku ekor kuda yang B. Paku rane tadi paku heterospora. Paku kawat dia paku homospora. Semanggi sama suplir ini juga heterospora ya. Itu tentang klasifikasi paku berdasarkan jenis spora. Berikutnya reseptor yang terdapat di telinga. Ayo, ini mah gampang. Telinga kita punya 2 reseptor. Yang 1 koklea, rumah siput. Yang 1 kanalis semi-sirkularis atau 3 saluran setengah lingkaran ya. Kalau koklea ini merupakan reseptor yang berisi organ korti. Organ korti itu adalah alat pendengaran. Jadi dia disebutnya audio reseptor atau ada juga yang menyebutnya fono. Fono itu kan suara ya, fon artinya suara. Jadi ada juga yang menyebutnya fonoreseptor. Nah, kalau saluran setengah lingkaran atau disebut kanalis semi-sirkularis ya. Nah, ini adalah alat atau indera keseimbangan ya, keseimbangan. Berarti jawabannya yang mana jawabannya berarti reseptor yang ada di telinga? ABCDE? Yang D. Oke, fono suara, reseptor, equilibrium itu keseimbangan. Betul ya. Kak, tolong kirim reviewnya. Kirim apa? PPT-nya nanti ya. Kalau PPT-nya nanti insya Allah tugas. Berikutnya kita lihat ya. Fitohormon yang menyebabkan jumlah sel jaringan tubuh bertambah banyak. Ya.
kita ingat. Jadi kalau auksin ini dia mempengaruhi pertumbuhan primer. Kenapa? Karena dia ini berperan dalam suatu peristiwa namanya dominansi apikal. Apikal itu kan untuk pertumbuhan primer, berarti pemanjangan, ya, pemanjangan. Jadi kalau di zona meristem itu ya, pemanjangan sel itu kerjanya auksin. Nanti kalau asam absisat ini bekerja dalam hal respon terhadap cekaman lingkungan. Cekaman lingkungan itu seperti apa? Cekaman lingkungan itu seperti suhu yang sangat panas atau suhu yang sangat dingin misalkan. Nah, nanti pengaruhnya kemana? Pengaruhnya nanti ke stomata yang membuka atau menutup gitu kan. Atau juga bisa berdampak berikutnya pada proses pengguguran daun kalau misalkan lingkungannya terlalu ekstrim, terlalu panas gitu. Nah, kalau giberelin ini nanti berperan dalam perkecambahan. Biji pertama kali berkecambah tuh harus ada hormon giberelin. Terus giberelin juga nanti berperan dalam awal perbungaan, ya, awal pembentukan bunga. Nah, kalau sitokinin ini berperan dalam pembelahan sel. Jadi sel-sel itu membelah, bermitosis ya. Itu karena adanya sitokinin. Kalau etilen ini dia berperan dalam pematangan buah, gitu kan? Nah, biasanya dimanfaatkan oleh petani-petani buah untuk mempercepat pematangan buah. Dan juga nanti dia berperan dalam proses pengguguran daun. Jadi pengguguran daun itu bukan hanya asam absisat, tapi juga etilen, ya, penuaan, gitu. Nah, kalau sitokinin, karena dia menyebabkan sel terus membelah, dia nanti termasuk ke dalam hormon anti-aging. Karena apa? Karena kalau suatu sel ketika dia terus membelah berarti dia selalu muda gitu ya, dari sistematis. Nah, maka yang berkaitan dengan bertambahnya jumlah sel berarti yang mana yang bertambahnya jumlah sel? Sitokinin, iya, karena sel kalau mau terjadi pertambahan ya harus terjadi proses pembelahan gitu ya. Jawabannya adalah yang D gitu. Next, lanjut ya. Seseorang, ini gampang nih ya, bergenotip IBIB atau IBIO. IBIB sama IBIO itu kan berarti dia bergolongan darah B, ya kan? Nah, orang bergolongan darah B, kalau dari gambar ini ya, kita bisa lihat. Orang bergolongan darah B cuma boleh ngasih ke dirinya sendiri atau ngasih ke AB. Kenapa? Karena AB itu resipien atau penerima universal. Ya, resipien universal itu adalah AB gitu. Sementara kalau O itu nanti dia disebutnya donor universal karena dia bisa ngasih ke semua golongan darah. Tapi jadi orang O itu dirugikan gitu ya, karena cuma bisa nerima donor darah dari sesama O saja gitu ya. Dia nggak bisa nerima dari yang lain. Nah, maka berarti kalau IBIB atau IBIO berarti jawabannya apa? IBIB atau IBIO boleh ngasih ke siapa? Boleh ngasih ke yang mana berarti? ABCD? Ya, AB. Kalau AB dia cuma boleh nerima doang nih. Sama ngasih bukan ya, dia boleh nerima dari berbagai golongan darah, cuma boleh ngasih ke sesama AB gitu. Boleh ngasih ke sesama AB ya. Gitu. Next ya. Nah, soal berikutnya, air kelapa dan bagian kelapa yang berwarna putih yang biasa kita makan tuh ya. Dijadikan santan pada buah kelapa berasal dari perkembangan jaringan yang berbeda. Sebab air kelapa, oke. Sebelum kita jawab pertanyaannya, kakak akan jelaskan. Jadi buah itu terdiri dari bagian biji sama bagian pembungkus biji, ya kan? Nah, pembungkus biji itu terdiri dari 3 bagian. Yang tengah namanya mesokarp, ya, mesokarp. Yang dalam namanya endokarp. Nah,
nanti di dalam biji ada yang namanya embrio sama endosperm. Endosperm itu cadangan makanan bagi si bijinya, bagi si embrionya. Ya. Nah, ini ada mangga, ada melon. Kalau pada kelapa, kalian pasti pernah lah ya pegang atau lihat buah kelapa. Bagian yang paling luar itu ya, yang keras, yang licin, itu kan mengkilap. Nah, itu adalah exocarp. Terus kalau kita lihat lagi ke dalamnya, sabut kelapanya berarti ya, yang warna coklat itu yang berserabut, itu berarti adalah makin ke dalam lagi perbatasan batok kelapa itu ya. Nah, jadi perbatasan luar batok. Jadi kalau udah sabut kelapanya udah habis semua, nah itu kan kita ngelihat kelapanya tuh bulat ya kan. Nah, bagian terluar yang bulat itu dinamakan endocarp. Sementara kalau kita pecahin itu si kelapanya kita belah, nah itu di dalamnya kita ketemu air sama daging kelapa ya kan. Air kelapa itu dia termasuk ke dalam cadangan makanan liquid atau liquid endosperm. Sementara daging kelapa itu adalah solid endosperm. Jadi dua-duanya merupakan endosperm. Apa tadi endosperm? Adalah cadangan makanan. Itu kalau pada buah kelapa. Jadi yang kita makan kalau pada buah kelapa, pada kelapa berarti bagian apanya berarti? Ayo ketik di chat, apa yang kita makan berarti? Daging. Kalau dari kelapa. Kalian makan exocarpnya, mesocarpnya, endocarpnya atau endospermnya yang kalian makan? Endosperm. Kalian tahu? Endosperm. Apa nggak pernah makan buah kelapa? Nggak ada yang jawab nih. Ayo dong, jawab dong, di chat dong. Endosperm, iya. Bijinya nggak dimakan. Ya bijinya tuh di dalamnya. Biasanya kalau kita makan kan kelapa muda ya. Kalau kelapa muda tuh jadi bijinya tuh belum terlalu terlihat. Nanti biasanya kebuang untuk bijinya. Nah, yang kita makan itu solid endosperm ya. Sebenarnya air kelapa juga dimakan ya. Jadi endospermnya berarti ya. Gitu. Nah kalau pada mangga, nih kita lihat mangga ya. Kalian kalau mau makan mangga, itu kan pertama kupas kulit yang luar, ya kan? Kulit yang luar, yang warna hijau biasanya ya. Nah itu berarti dia exocarp. Terus kita ketemu sama daging buahnya yang kita makan tuh ya. Nah, yang kita makan kalau dari buah mangga itu bukan endosperm tapi mesocarp. Jadi bagian kedua lapisan mesocarp. Ya, yang kulit hijau itu exocarp, daging mangganya itu mesocarp. Nah, pembungkus bijinya yang paling jadi batok biji itu ya kalau buahnya udah habis itu namanya endocarp. Nanti di dalam endocarp, di dalam bijinya, kalau kalian belah itu bijinya itu ada endosperm di dalamnya. Jadi kayak gini nih ya, bijinya kalau dibelah tuh dalamnya kayak gini. Ini endospermnya nih ya, hitam coklat. Nah, jadi bedanya kalau dari kelapa yang kita makan endospermnya, kalau dari mangga yang kita makan apanya berarti tadi yang kita makan kalau mangga? Apa yang kita makan dari buah mangga? Ayo ketik di chat. Apakah endosperm juga yang kita makan? Yang warna coklat ini? Bukan ya. Yang kita makan dari buah mangga itu adalah mesocarp. Ya, jadi setiap buah itu nanti yang kita konsumsi itu beda-beda bagian. Nah, kalau pada melon ini juga sama nih kayak mangga. Yang kita makan adalah bagian mesocarp itu ya. Nah, maka kita lihat pernyataan air kelapa dan bagian pada kelapa yang berwarna putih dijadikan santan pada buah kelapa berasal dari perkembangan jaringan yang berbeda. Jadi air kelapa sama daging kelapa katanya berasal dari perkembangan yang berbeda. Benar atau salah? Salah, iya salah. Karena sama-sama berasal dari endosperm. Sedangkan bagian kelapa berwarna putih mesocarp. Ya ini jelas salah karena tadi kita bilang dua-duanya merupakan endosperm. Jadi salah berarti jawabannya error alias E. Gitu ya, bisa ya, gampang ya. Next terakhir. Nah,
Dalam daur biogeokimia, aktivitas atau peristiwa yang dilakukan oleh organisme yang menyebabkan pelepasan senyawa ke atmosfer. Ada di opsinya tuh ada dekomposisi, kalau dekomposisi itu kan penguraian, ya kan? Kalau respirasi berarti pernafasan. Kalau pernafasan kan ngeluarin CO2 sama H2O ya. Nah, kalau dekomposisi sebenarnya hampir sama seperti respirasi ya. Cuma bedanya kalau dekomposisi itu kan dilakukan oleh bakteri atau jamur ya kan. Nah, hampir sama dia. Reaksi pemecahan. Dia reaksi pemecahan. Nah, nitrifikasi sama nitrifikasi. Denitrifikasi sama nitrifikasi itu ada di daur nitrogen ya kan. Ini ada daur nitrogen di sini. Kita lihat ya. Jadi daur nitrogen itu dimulai dari nitrogen bebas di udara N2, terus nanti dia diikat, difiksasi oleh bakteri jadi ke tanah, berarti N2 diikat masuk ke tanah jadi amonium. Amonium diubah jadi nitrit, NO2- masih di dalam tanah. Namanya nitrifikasi atau nitritasi gitu ya. Terus nitritnya harus diubah jadi nitrat, NO3-. Kenapa? Karena nitrit itu masih beracun. Sementara tumbuhan itu menyerap bentuknya nitrat yang sudah tidak beracun. Nah, nanti kalau udah jadi nitrat, ini diserap sama tumbuhan. Tapi beberapa bakteri itu bisa melakukan proses namanya denitrifikasi. Jadi nitrat yang udah di dalam tanah itu dibalikin lagi ke atmosfer jadi N2 atau nitrogen bebas gitu ya. Nah, maka berarti coba kita lihat yang keempat. Nitrifikasi melepaskan senyawa ke atmosfer nggak berarti? Jawab di chat. Nitrifikasi melepaskan senyawa ke atmosfer atau tidak? Ayo, siapa yang nyimak? Kalau nitrifikasi itu berarti kan nitrifikasi nih ya, kakak ulang ya. Nitrifikasi itu amonium jadi nitrit, jadi nitrat. Itu namanya nitrifikasi. Berarti ya jawabannya tidak. Nitrifikasi itu tidak menyebabkan pelepasan senyawa ke atmosfer karena semua senyawanya di dalam tanah, gitu kan. Nah, berarti 4 salah. Tadi jawabannya antara dua kemungkinan. Antara A, 1, 2, 3 benar, atau B, 1 dan 3 gitu kan. Nah, sekarang kita lihat denitrifikasi. Denitrifikasi dia melepaskan ke atmosfer ya kan. Dia melepaskan N2. Jadi denitrifikasi itu dia melepaskan N2 ke atmosfer. Pertanyaannya, ini kakak kasih warna merah nih. Pelepasan senyawa ke atmosfer. Pertanyaannya, N2 itu senyawa atau bukan? N2 itu senyawa atau bukan? Bukan. Kalau bukan apa dong, Zaid? Apa ini? Kalau bukan senyawa apa namanya? Unsur. Betul sekali. Ya, yang disebut senyawa itu kan kalau H2O, CO2 gitu kan, NH3 itu senyawa ya, terdiri dari 2 unsur. Kalau hanya dari unsur yang sama, N2, O2, itu namanya unsur, molekul unsur. Maka berarti denitrifikasi melepaskan senyawa ke atmosfer enggak? Denitrifikasi melepaskan senyawa ke atmosfer tidak? Enggak, enggak, karena yang dia lepaskan bukan senyawa, tapi unsur gitu ya. Jadi yang ditanya yang dia lepaskan senyawa, maka jawabannya berarti adalah proses respirasi. 3 benar, 1 pasti benar ya kan? 1 pasti benar, maka jawabannya 1 dan 3 yang B gitu ya. Tadi ada yang nanya siapa tuh ya, bentar. Mana tuh? Maaf ya, kakak kalau yang direct message itu kadang suka kelewat. Andin ya? Siapa sih yang nanya tadi? Kak, maaf tadi nomor 2 sama 5 jawabannya apa ya? Oke. Apa tuh tadi yang ingat nomor 2 sama 5 jawabannya apa? Coba dibantu temannya. Bentar, kakak lihat ya soal nomor 2. Apa sih soal nomor 2 tadi? Nomor 2, mana tadi nomor 2? Nih nomor 2. Siapa yang tahu nomor 2 tadi jawabannya? Jawabannya nomor 2 tuh mantel ya. Mantel.
Terus nomor 5, mana nomor 5? Sebentar. Nomor 5 jauh banget deh. Mana tadi nomor? Oh, nomor 5 yang ekosistem ya. Nomor 5, nih. Nomor 5 itu gurun itu yang C, hutan hujan tropis itu yang F. Kalau yang A itu tadi tundra, yang B itu taiga, yang D itu bisa padang rumput, bisa savana ya. Yang E itu hutan gugur ya. Gitu. Oke, mungkin sampai situ saja pembahasan reviewnya. Mudah-mudahan bisa kalian pahami ya. Mohon maaf untuk segala macam kekurangan yang terjadi hari ini. Nanti kakak kasih PowerPoint-nya ya buat kalian pelajari ulang. Jangan lupa belajar untuk TO pekan ini, nanti ada TO ya. Oke, kakak serahkan ke Kak Agung. Terima kasih banyak Kak Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.